Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dinda Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22C. I will explain about normality test. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya. Data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jarque-Bera. Yang pertama, metode chi-square. Dalam uji normalitas, metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumus chi-square yaitu X2 sama dengan sigma OI dikurang EI dibagi EI. Keterangan X2 sama dengan nilai X2, OI sama dengan nilai observasi, EI sama dengan nilai expect atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi atau PI dikali N. N sama dengan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Selanjutnya yaitu syarat uji chi-square. Dalam uji normalitas, persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, N lebih besar dari 30. C. Setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Signifikansi. Signifikansi uji, nilai X2 hitung dibandingkan dengan X2 table, chi-square. Jika nilai X2 hitung kurang dari nilai X2 table, maka HO diterima. Sama dengan HO ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih besar dari nilai table X2 table, maka HO ditolak sama dengan H diterima. Yang kedua, rumus Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding, yaitu tabel Lilliefors. Bisa kita lihat sendiri tabel berikut ini. Keterangannya yaitu XI sama dengan angka pada data, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, FT sama dengan probabilitas kumulatif normal, Fs sama dengan probabilitas kumulatif empiris. Syarat Kolmogorov-Smirnov. Persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov adalah: yang pertama, data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi Kolmogorov-Smirnov. Signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov antara lain dijelaskan di bawah ini. Signifikansi uji, nilai
Ft dikurang Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Ft sama dengan Fs terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima sama dengan HA ditolak. Jika nilai Ft dikurang Fs terbesar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak, HA diterima. Yang ketiga yaitu rumus Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors. Berikut adalah tabel Lilliefors. Keterangannya yaitu XI sama dengan angka pada data, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Fx sama dengan probabilitas kumulatif normal, Sx sama dengan probabilitas kumulatif empiris. Syarat uji Lilliefors. Yang pertama, data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi uji Lilliefors. Signifikansi uji nilai Fx dikurang Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai Fx dikurang Sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai Fx dikurang Xx terbesar dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak, HA diterima. Yang keempat yaitu metode Shapiro-Wilk. Pengertian uji Shapiro-Wilk yaitu uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik antara lain SPSS dan Stata. Metode uji Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Begitulah kira-kira cara memahami metode dalam perhitungan uji Shapiro. Rumus uji Shapiro-Wilk yaitu yang pertama, T3 sama dengan 1/D sigma K I sama dengan 1 AI buka kurung xn dikurang i ditambah 1 dikurang xi tutup kurung pangkat 2. D sama dengan sigma n ni sama dengan 1 tutup buka kurung xi dikurang x pangkat 2. G sama dengan bn tambah cn tambah 1n buka kurung T3 dikurang DN dibagi 1 dikurang T3. Keterangan yaitu D. Berdasarkan rumus di bawah A. Koefisiente Shapiro-Wilk X N dikurang I ditambah 1 sama dengan angka ke N dikurang I ditambah 1 pada data. X1, XI sama dengan angka ke I pada data. XI sama dengan angka ke I pada data. X sama dengan rata-rata data. G sama dengan identik dengan nilai Z distribusi normal. T3 sama dengan berdasarkan rumus di atas BN, CN, DN. Sama dengan konversi statistik Shapiro-Wilk pendekatan distribusi normal. Syarat uji Shapiro-Wilk. Syarat dari uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. Yang pertama, data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, data dari sampel random. Signifikansi. Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk.
signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya. P. Jika nilai P lebih besar 5%, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai P kurang dari 5%, maka HO ditolak, HA diterima. That's all my explanation. I'll end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.